Menjadi warga binaan di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas kelas 2A Banda Aceh, Provinsi Aceh, tak membuat Suhaimi kecut dan bungkam untuk menuntut hak dasar dirinya sebagai manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kamis 10 April 2025 lalu misalnya, di hadapan anggota dan Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso, Suhaimi dengan lantang meminta dan berharap adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak dasar mereka dalam menjalani masa hukuman. Itu disampaikan saat anggota dan Ketua Komisi 13 DPR RI tadi melakukan kunjungan kerja di Lapas kelas 2A Banda Aceh. Tujuannya meninjau dan melihat langsung kondisi sarana dan prasarana serta pola pembinaan terhadap warga binaan di sana. Salah satu poin utama permintaan Suhaimi adalah disediakannya bilik asmara atau bilik keluarga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan batin atau seksual bagi suami istri yang sudah menikah. Mereka mengaku kebutuhan tersebut menyangkut hak batin sebagai manusia dan jika tidak diberikan akan menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia bagi mereka dalam tahanan. Itu sebabnya para tahanan berharap fasilitas ini segera disediakan pemerintah guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya penyimpangan perilaku seksual di antara tahanan. Kami berharap bilik asmara ini ditinjau dan diperjuangkan karena itu adalah hak kami. Jika tidak difasilitasi dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan itu akan membuat kami berdosa. Ungkap Suhaimi yang juga salah satu tahanan kasus tindak pidana korupsi ini. Gayung bersambut. Ketua Komisi 13 Sugiat Santoso menanggapi positif aspirasi tersebut dan berjanji akan mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar membuat regulasi untuk instruksi resmi mengenai hal itu. Kalau tidak dipenuhi justru bisa menjadi pelanggaran HAM, tegas Sugiat di hadapan sejumlah jajaran Kemenkumham Aceh dan sejumlah kalapas di Aceh. Apa yang disampaikan dan diharapkan Suhaimi tentu saja mengingatkan kita pada sosok seorang narapidana bernama Noim Bashir. Dia murka di Lapas kelas 2A Pamekasan Madura, Provinsi Jawa Timur, hingga memicu kerusuhan di Indonesia. Bayangkan, akibat ulahnya ketika itu terpidana kasus terorisme kiriman dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur tahun 2014 ini dipindahkan lagi ke Lapas kelas 2B Tuban dan pemindahan untuk ketiga kalinya ini masih dalam kasus yang sama, yaitu terjadi kerusuhan di lapas. Bukan tanpa sebab. Amarah Noim dipicu larangan petugas saat ia ingin memasukkan istrinya ke ruang tahanan untuk bercinta. Tentu saja petugas juga tidak bersalah dalam kasus ini. Meski dilarang, Noim belum putus asa. Ia kemudian meminta izin ke lapas agar bisa menggunakan ruang klinik sebagai pengganti bilik asmara, karena lapas tidak menyediakan sarana itu. Tetapi permintaan itu pun ditolak, alasannya tak ada dalam aturan. Buntu. Akibat penolakan sana-sini, napi ini marah dan ia murka serta menghasut penghuni lain hingga memantik kericuhan dan akibatnya ia diamankan sebelum dipindahkan. Narasi di atas merupakan peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi berita nasional. Bisa jadi banyak peristiwa yang sama namun tidak terekspos media karena sampai saat ini tidak ada lapas yang melegakan bilik asmara. Sebaliknya akan memunculkan ironi adalah justru adanya tindakan ilegal dengan menyewakan ruang kantor, ruang kerja pegawai, klinik, gudang, bahkan kamar mandi yang disulap menjadi bilik asmara di lapas. Ini pun tidak gratis, bahkan tarif sewanya lebih mahal dari hotel bintang 3 dengan kisaran Rp650.000 atau durasi paling lama 1 jam. Bagi narapidana yang banyak uang, hal ini bukan masalah. Berapapun biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa ruang secara ilegal tidak menjadi beban. Bahkan mereka bisa pesiar dengan alasan berobat di luar lapas. Memang perihal sewa bilik asmara menjadi masalah besar bagi napi yang tidak memiliki uang. Hal ini berpotensi terjadi tindakan penyimpangan. Para ahli psikologi menyebutkan terjadinya abnormal sexual practices sebab masalah seks dalam penjara terjadi karena lingkungan fisik eksternal dan memicu perkembangan seks abnormal. Ahli seksologi Boyke Dianugraha atau yang kerap disapa Dr. Boyke menyebut hubungan seks menyimpang seperti dengan sesama jenis atau homoseksual di penjara akhirnya menjadi lazim dan bukan barang baru lagi. Hal ini sebagai akibat dari tidak adanya sarana dari negara bagi mereka. Setiap saat ada saja narapidana yang menjadi korban penyimpangan seks oleh narapidana lain. Dan mereka yang sering menjadi korban adalah narapidana-narapidana yang masih muda. Ahmad Taufik dalam bukunya yang berjudul Bisnis Seks di Balik Jeruji mengungkap, kehidupan seks seseorang tidak bisa dipenjara. Bagi seorang heteroseksual maupun maniak seks tak sulit untuk melampiaskan nafsu birahinya saat dipenjara. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pun pernah meneliti penyimpangan masalah seksual di lapas dan penelitian ini melibatkan responden sejumlah 326 orang
dan 108 orang diantaranya adalah pejabat seperti Kalapas, Kabid Pembinaan, Kabid Kantip, Kabid Binadik, dan Wali Narapidana. Selain itu juga melibatkan 22 keluarga narapidana dan hasilnya 264 atau sekitar 81% narapidana menyatakan tidak nyaman kebutuhan biologisnya terhambat, sebanyak 224 atau 78% narapidana sering berfantasi seks, sebanyak 171 atau 57% narapidana melakukan masturbasi, dan 169 atau 52% narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang. Berdasarkan penelitian ini, tentu saja tidak ada alasan untuk menahan hak seksual napi. Pemenuhan hak narapidana dan meminimalisir penyimpangan atau pelanggaran haruslah dilakukan. Dr. Boyke menyebutkan pria yang mengalami sumbatan hasrat seks bisa melakukan penyimpangan agresivitas, sebab seks adalah kebutuhan naluriah. Tuhan melekatkan kebutuhan itu pada setiap makhluk di muka bumi. Makanya, status narapidana tidak mengeringkan hasrat manusia yang hidup. Seks bagi narapidana atau napi secara heteroseksual sebenarnya sudah menjadi diskursus dalam sistem pemenjaraan yang tak pernah tuntas. Padahal sejak 1963 istilah penjara telah diperhalus dengan perubahan istilah menjadi permasyarakatan dengan tujuan agar tidak berkonotasi menghukum atau membuat jera. Pada sistem penjara, tujuan pemindahan atau penjaraan atau regrade, penjara aturannya dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi. Tetapi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, tujuannya adalah mendidik. Tapi faktanya masih berada di tataran normatif. Didin Sudirman saat menjabat sebagai Sekretaris Direktur Jenderal Permasyarakatan atau Depkum dan HAM juga mengakui seringnya terjadi masalah di ruang tahanan terkait soal kebutuhan biologis napi. Sayangnya, kali ini negara melalui Menteri Hukum dan HAM telah menyatakan tidak akan membuat bilik asmara dalam waktu dekat ini. Padahal, persamaan hak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 menyatakan perlunya hak yang sama bagi seluruh manusia. Deklarasi PBB menekankan beberapa kategori hak asasi manusia yang memberikan gambaran terhadap kondisi minimum individu, seperti pengakuan atas martabat, perlindungan dari diskriminasi, jaminan atas kebutuhan hidup, dan terbebas dari perbudakan. Karena itu, perlu sebuah terobosan untuk melintasi sekat yang menghambat dan menimbulkan masalah. Salah satunya menyediakan bilik asmara di lapas. Kita tunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.